Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will say thank you for you friends because you come to the class to see our presentation. Today we are from group 10. Would like to present our presentation. Before that, I'm Nandita Skarsari as a moderator, and my friend Satlamita Hasana and Dwi Suryadi. Today we would like the topic is karakteristik perkembangan usia anak sekolah dasar with subtopik pengertian karakteristik anak, definisi dan karakteristik perkembangan usia dini, karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar, kebutuhan peserta didik siswa sekolah dasar, and the last but not least, prinsip-prinsip perkembangan anak. The first will explain by Miss Suryadi. Oke, yang pertama adalah pengertian karakteristik anak. Karakteristik anak merupakan semua watak yang nyata dan timbul dalam suatu tindakan anak dalam kehidupan setiap saat. Sehingga dengan demikian, karena watak dan perbuatan manusia yang tidak akan lepas dari kodrat dan sifat serta bentuknya yang berbeda-beda, maka tidak heran jika bentuk dan karakter anak juga berbeda-beda. B. Definisi dan karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan anak yang sedang berada pada periode usia pertengahan, yaitu 6-12 tahun. Itu menurut Sandra 2008. Sedangkan menurut Yusuf 2011, anak usia sekolah merupakan anak usia yang berada pada 6-12 tahun. Karakter anak usia sekolah yaitu 6-12 tahun memiliki ciri diantaranya banyak bermain di luar rumah. Seperti kesehariannya, mereka lebih senang bermain di luar seperti aktivitas bergerak, berlari, dan melompat. C. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar. Pertama, ada perkembangan fisik siswa SD. Hal ini mencakup pertumbuhan biologis seperti pertumbuhan otak, dan tulang. Yang kedua, ada perkembangan kognitif siswa SD. Pertama, ada tahap sensor motorik yaitu 0-2 tahun. Yang kedua, ada tahap pro-operasional yaitu 2-7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yaitu 7-11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap formal yaitu 12-15 tahun. Yang ketiga, ada perkembangan psikososial. Hal ini berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan emosi individu. Harus sejalan dengan perkembangan aspek psikis, moral, dan sosial. D. Kebutuhan peserta didik siswa SD. Yang pertama, anak SD senang bermain. Dalam hal ini, kita sebagai calon guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang santai namun serius. Seperti kita menghilangkan kesan sulit dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menerapkan sehari-hari vocabulary yang dianggap mudah agar anak terbiasa menggunakan bahasa Inggris di sekolah. Yang kedua, anak SD senang bergerak. Seperti yang kita ketahui, anak-anak usia sekolah dasar itu tidak bisa diam pada tempatnya. Maka dari itu, kita harus merancang sebuah pembelajaran yang membuat anak bergerak dengan baik. Yang ketiga, anak usia SD senang bekerja dalam kelompok. Bekerja dalam kelompok itu sangat penting untuk anak SD karena di sanalah mereka melatih keterampilan komunikasi mereka dan juga mereka bertanggung jawab di dalam kelompok tersebut. Dan juga di dalam bekerja dalam kelompok mereka juga dilatih untuk bersosialisasi, berinteraksi kepada sesama temannya. Yang keempat, anak SD senang merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret yang pada tahap ini anak-anak mulai berpikir logis dan mulai dewasa, tetapi hanya pada objek fisiknya saja. Pada tahap ini juga anak-anak mulai
melakukan penalaran umum, menggabungkan konsep lama dan konsep baru seperti konsep akap, fungsi badan, dan yang lain-lain. Bagi anak SD juga penjelasan gurunya akan lebih mudah dipahami jika mereka langsung menerapkan langsung ke dalam kehidupan nyatanya. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang pertama, aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain terkait dengan erat. Perkembangan fisik motorik anak dalam hal kematangan alat ucap artikulator akan memudahkan anak dalam perkembangan bahasanya dan memudahkan anak dalam menerima kosakata baru yang mereka dengar. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam satu urutan. Perkembangan terjadi dalam suatu urutan di mana anak-anak mengalami fase perkembangan seperti yang telah dikemukakan oleh Jean Piaget. Terdapat 4 tahap perkembangan anak, yaitu tahap sensorik yang umur 1 sampai 2 dari 0 bulan sampai 2 tahun, lalu tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret 7 sampai 11 tahun dan tahap formal 7 sampai 11 tahun. 3. Perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi. Pada prinsip ini, seperti yang kita ketahui, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, perkembangan anak memiliki banyak variasi, mulai dari yang cepat menangkap dan juga ada yang sedikit lambat menangkap apa yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. Yang keempat, perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan. Perkembangan dan belajar dapat terjadi karena dipengaruhi oleh kontekstual sosial dan kultural yang merupakan hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik itu lingkungan yang baik maupun lingkungan sosial tempat anak itu tinggal. Seperti misalnya anak itu tinggal di lingkungan yang baik, maka anak itu akan terbiasa melakukan hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, bermain merupakan suatu sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak, dan juga merefleksikan perkembangan anak. Anak menunjukkan cara belajarnya yang berbeda untuk mengetahui dan belajar tentang suatu hal yang kemudian mereka presentasikan. Apa yang mereka tahu dengan cara mereka sendiri. Anak adalah pembelajaran yang aktif. Interaksi anak dengan lingkungan melalui bermain sangat penting, karena melalui bermain anak-anak memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan yang baru mereka peroleh. That was our presentation. Before that, we so sorry because we have problem with listrik. And then we just take 3 questions from you guys. So let we see who the lucky person that. Yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasina Kuseka with NIM A1B1 20167. I have one question for you. Apakah ada keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan dalam pembentukan karakteristik peserta didik? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Rabina for the question from to our group. 2 question again. Who will ask question to our group? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alfirata Yusna. With them B1B1 to 0177. I have question for you. My question, apakah perkembangan fisik peserta didik dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi? Thank you. Thank you. Last but not least, who wants to ask a question for our group?
Yes, please. My name is Nova Jabuto. This question I have a question to your group. My question is, bagaimana perkembangan anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata, baik fisik, motorik, intelektual? Jelaskan serta berikan contoh. Thank you. Thank you guys for your questions. Give me our group extra time to answer the question from you. Okay, the question from Martina will answer by me. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rina. Dan pertanyaannya, apakah ada keterkaitan pertumbuhan dan perkembangan dalam menentukan karakteristik strategi? Menurut saya, keterkaitan pertumbuhan dan perkembangan itu selalu berjalan bersamaan. Akan tetapi, terdapat pula sebuah pertumbuhan yang dimana perkembangan akan terhenti dikarenakan terdapat sebuah kelainan dan permasalahan yang ada pada individu tersebut. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan dalam menentukan karakteristik strategi itu berjalan dengan bersamaan. What about Regina? Okay, thanks for your answer. Thanks to your response, Regina. The answer, Sakila Mita will answer question from Alfira Natalia Husna. Okay, I will answer the question from Alfira Natalia Husna. The question is, bagaimana pertumbuhan fisik dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi? Pertumbuhan yang dimaksud di sini yaitu pertumbuhan yang menyangkut tentang ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik yang murni. Menurut pendapat para psikolog, istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang tampak. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Pertumbuhan fungsi-fungsi otak misalnya, memungkinkan anak bisa tersenyum, berjalan, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Kemampuan berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi ini sebagai hasil sebuah pertumbuhan yang biasa disebut dengan kematangan. How about Elvira? And the last question from Nova, I will answer it. The question is, bagaimana perkembangan anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata, baik fisik, motorik, intelektual, serta berikan contohnya. Perkembangan anak yang lambat itu seperti dalam perkembangan bahasanya, pengucapan atau kejelasan kata-kata yang diucapkan itu kurang jelas, artikulasinya itu kurang jelas. Jadi banyak sebagian orang yang belum mengerti dengan apa yang diucapkan oleh anak tersebut. Lalu dalam hal lain yaitu daya tangkap dalam belajar sangat rendah. Contohnya mungkin gaya belajar yang diterapkan gurunya dengan yang biasa dia lakukan itu berbeda. Jadi daya tangkap yang dia miliki rendah. Untuk apa? Untuk untuk menangkap suatu materi yang dijelaskan, dia tuh sangat lambat dari teman-teman yang lainnya. Lalu yang terakhir, interaksi yang terjadi dengan teman-temannya itu sangat kurang. Seperti komunikasinya, lalu sosialisasinya dengan teman-teman yang lainnya itu kurang. Kurang dalam halnya tuh jarang mau berkumpul bersama teman-temannya untuk berdiskusi. Bagaimana, Napa? Okay. This was our presentation. Thank you for your attention, guys. And then sorry for mistake that was our group
made. We end with wassalamualaikum